Ayah, kamu tahu nggak sih apa itu pendekatan perilaku? Nggak tahu. Emang pendekatan perilaku itu apa? Nah, jadi pendekatan perilaku itu, kalau secara umum, itu tuh suatu pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada pemahaman dan penjelasan perilaku manusia. Pendekatan ini itu menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan eksternal dan proses pembelajaran. Karena kita dalam manajemen, jadi pendekatan ini itu menganalisis pengaruh faktor psikologis dan sosial terhadap perilaku individu di dalam organisasi. Kita kan di manajemen nih. Pendekatan perilaku dalam manajemen itu apa? Kalau dalam bidang manajemen, pendekatan perilaku itu merupakan suatu pendekatan yang fokus pada analisis dan pengaruh faktor-faktor psikologis dan sosial terhadap perilaku individu dalam organisasi. Nah, pendekatan ini itu memandang bahwa manusia sebagai elemen penting dalam organisasi memiliki kebutuhan, motivasi, dan interaksi sosial yang memengaruhi cara kerja dan produktivitas mereka. Kalau dalam penerapannya dalam bidang manajemen, pendekatan perilaku itu telah membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengambilan keputusan organisasi. Dalam penerapannya itu gimana? Kalau dalam penerapannya, salah satu penerapan penting dari pendekatan perilaku dalam manajemen itu dalam pengembangan gaya kepemimpinan yang berfokus pada pemahaman dan pemberdayaan individu. Nah, para pemimpin yang mengadopsi pendekatan ini itu berupaya untuk memahami motivasi dan kebutuhan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kinerja yang optimal. Pendekatan ini juga menekankan pada komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan, sehingga terjalin saling pengertian dan kerjasama yang lebih baik. Emang kelebihan pendekatan perilaku apa aja sih? Kelebihan itu ada banyak. Yang pertama, terukur dan objektif. Jadi perilaku yang diamati itu bisa dinilai secara kuantitatif. Terus yang kedua, efektif untuk pembentukan kebiasaan. Nah, jadi cocok untuk membentuk perilaku baru melalui pengulangan dan penguatan. Yang ketiga, langsung dan praktis. Maksudnya, proses pembelajaran itu bisa dilakukan melalui langkah-langkah sederhana. Yang keempat, meningkatkan respon positif. Penguatan positif memotivasi siswa untuk terus belajar. Dan yang terakhir, cocok untuk pembelajaran dasar, baik untuk anak-anak atau pemula yang masih memerlukan pembiasaan. Kalau kelemahannya apa aja? Kelemahannya, yang pertama itu mengabaikan proses mental, maksudnya tidak memperhatikan pemahaman, pemikiran kritis, dan kreativitas. Yang kedua, cenderung membentuk perilaku mekanis. Nah, perilaku terbentuk karena kebiasaan, bukan karena pemahaman. Yang ketiga, motivasi eksternal berlebihan. Maksudnya, siswa hanya belajar karena ingin hadiah, bukan karena minat. Yang keempat, kurang relevan untuk pelajaran konseptual. Maksudnya itu tidak cocok untuk mata pelajaran yang membutuhkan analisis atau refleksi. Dan yang terakhir, tidak mengakomodasi perbedaan individu. Maksudnya itu mengasumsikan semua siswa bisa belajar dengan cara yang sama. Nah, itu tadi sekilas dari penjelasan pendekatan perilaku yang aku tahu. Kamu paham nggak? Paham. Oke, terima kasih.